Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau awak sembahyang sholat ayatnya panjang, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, imamnya hafal Quran. Yang kedua, bupati, wali kota, gubernurnya mudo. Sebab kalau bupati, gubernur, wali kota itu tua, walaupun imamnya hafal Quran, tetap protokol babisi ke telingonya. Pak Imam yang panjang-panjang, gubernur awak tua gitu. Itu nama kecekkan, itu bukan fiktif, fakta. Barangkali yang baca lihat. Itulah pentingnya sinergi, itulah pentingnya kerjasama antara imam masjid dengan imam nagari, antara pemimpin masjid yang berkuasa di dalam masjid imam dengan pemimpin di luar masjid. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik. Ada salah satu gubernur, wali kota, bupati tidak mau datang ke masjid. Setelah ditelusuri oleh protokol, rupanya sakit hatinya. Sebab imam pun tidak pernah menyebut namanya. Yang selalu disabinya, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Namanya tidak ada disabit. Itu merah nih. Alhamdulillah subuh iko imamnya hafal Quran dan Pak Wali Kota pula tiba, dan Pak Wali Kota, wakil wali kota Solo pun ada pula, lebih muda pula leh. Jadi kalau sholat awak di antara orang nambah dua tua, kau terasa tua awak. Untungnya ada Ustaz Jelfatullah senior ambo, jadi yang pun tak terasa tua mana. Nan tua, nan muda, nan sehat, nan rancak, nan kayo rayo, alim ulama, cadik pandai, nenek mama, nan gadang tidak disimbau dibau gala, nan kete tidak disabui namo. Insyaallah sadu awak kau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya bui awak kau mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang Minangkabau. Punya jaleh. Nggak mau jadi simpan-simpan di dalam, simpan anyang sakit hati orang tagak awak nyiam yo, orang tagak dia lama-lama sakit hati, sakit jantung, mati. Enggak tagak orang duduk jaleh. Itu maka mau diterima di Minangkabau, di ambo berceramah jaleh, iya enggak? Tagak awak lo disuruhnya tagak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo bukanlah ambo tagak, beko ambo tagak, itu jamaah aku banyak anak-anak gadis. Itu masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini kota di Indonesia itu banyak model investasinya dua. Yang pertama investasi pariwisata, yang kedua investasi pendidikan. Kalau awak dihadapkan pada dua pilihan, mana awak pilih? Pariwisata atau pendidikan? Banyak kini orang tidak mau pendidikan sebab pitinya tidak ada. Tapi kalau pariwisata kok, maka sampai kota-kota di Indonesia, cobalah awak naik pesawat, awak buka majalahnya, hadirlah ke kota kami, Anda berjemur kulit menjadi hitam. Orang-orang barat, orang-orang putih itu kan ingin hitamnya. Kulit Anda semakin eksotik. Eksotik itu maksudnya hitam. Maka mereka kalau awak pai dipuji deh orang, Ustaz Somad kini nampaknya eksotik ya. Ya awak senyum, cuma maksudnya orang hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kalau awak galakkan pariwisata, maka ingat orang paling lama berpariwisata itu 3 hari. Barangkeknya hari Jumat, menginapnya hari Sabtu, hari Ahadnya lah pulang, sebab hari Seninnya lah masuk Karajo. Kalau ada yang berpariwisata lebih lama, berarti nya pengangguran karena Covid. Salamo-lamonya orang wisata paling lama 3 hari, libur akhir tahun seminggu, lamo bana sebulan, itu libur anak sekolah. Tidak mungkin sebulan itu di hotel. Tapi kalau investasi pendidikan, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, tawalid Padang Panjang, Biniah Putri, MAPK Padang Panjang yang terkenal. Masih ada oleh MAPK apa namanya? Maka investasi pendidikan sebenarnya lebih menguntungkan. 6 tahun jadi Padang Panjang, maka 6 tahun lah bareh hurang Padang Panjang laku rumah makan. Maka selama 6 tahun jadi Padang Panjang, pulangnya ke kampung halamannya, ia membuka sekolah, menjadi dosen, menjadi imam, menjadi buya di kampungnya, baca ritolah ia tentang Padang Panjang. Majanya, maka murid-murid ia punya hubungan emosional dengan orang Padang Panjang. Kamu tidak belajar di Padang Panjang, kamu belajar di Air Molek, Indragiri Hulu, nama madrasahnya Aliyah Nurul Falah. Tapi guru-guru ambo di Nurul Falah itu tamat dari sekolah Padang Panjang. Oleh sebab itu, maka investasi yang dipilih oleh Padang Panjang sudah tepat bana, yaitu investasi pendidikan. Kalau buka investasi pendidikan, anak orang keliling Sumatera Barat iko, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, kanan Riau, bawah Jambi, bawah mana Bengkulu, itu sadonyo akan masuk Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Riau, Jambi, Bengkulu, datang. Dan sebelah kiri Lawi, ikan-ikan datang. Maka paling tepat adalah investasi pendidikan, dan Padang Panjang sudah investasi pendidikan ini sebelum Indonesia merdeka. Allahu Akbar. 1925 awak merdeka, 1945, 20 tahun sebelum Bung Karno Hatta mendeklarasikan, memproklamasikan Indonesia. Tahun 1925 keluarlah satu lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir, memperoleh gelar syahadah alamiyah. LC baru ada tahun 60-an. Sebelum itu namanya ijazah syahadah alamiyah, syahadah internasional, syahadah tertinggi di Al-Azhar. 1925 yang mendapatkan syahadah alamiyah dari Al-Azhar bernama Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, pulang ke Padang Panjang, membuat kamus. Itulah dia kamus Mahmud Yunus. Ambo madrasah ibtidaiyah, ambo tidak masuk SD, rumah ambo di Moko SD, tapi waktu masuk ke SD tidak ada terima di SD itu, dibawa di ama ambo ke SD. Basuh kepala sekolahnya, kecek kepala sekolah, coba pegang telinga kanan pakai tangan kiri, tidak sampai, tidak diterimanya. Masuk ambo madrasah ibtidaiyah, di ibtidaiyah tidak ada tangan kanan tangan kiri, masuk saya lah, sebab memang kurang murid. Masuk ambo diterima. Kini ambo alumni madrasah ibtidaiyah, ambo yakin dan percaya anda menerima ambo. Satu sekolah anda menerima ambo dulu, anak-anak gading tidak menerima ambo dulu, menyasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu ambo belajar di madrasah ibtidaiyah itu ada buku warnanya dua, bawahnya biru,
atehnya kunyang, ada gambar Ka'bah di tengah, tulisannya di Aceh Darsul Lughatil Arabiyah Syekh Mahmud Yunus. Memang ambo tidak belajar di Padang Panjang, tapi ambo baru tang budi pada orang Padang Panjang. Ambo tahu alif bata bahasa Arab, daroba daroba darobu darobat darobat darobna darob tadorob tuma darob tundorob tidorob tuma darob tuna darob dirobna. Nah, itu dari ulama-ulama Padang Panjang. Jadi jangan heran Bapak Ibu Beko kalau Abdul Somad sebentar-sebentar ceramah di Bukit Tinggi, ceramah di Padang Panjang. Lapu kerajo Somad kok. Jangan nyoko kampanye kok, habis dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan Padang Panjang secara khusus, bumi Minangkabau secara umum yang memang sudah investasi di bidang pendidikan ini semakin menguatkan kita. Yang punya tanah, wakafkanlah tanah untuk membuat rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Mandanga carito subuh ko makin semangi awak atau makin hilang semangi? Dari bunyinya hilang. Bisa deh Buya Jalfatullah tadi, sampai orang dari Myanmar, sampai orang dari negara minoritas Islam pun rupanya asal usulnya dari bumi Minangkabau dan belajar di Padang Panjang. Jadi kalau ada orang Padang Panjang tidak pandai mengaji, tidak pandai baca kitab, ayam mati di lumbung tadi, pindah saja dari Padang Panjang. Nah, apa itu? Ikut tampaknya alim ulama, orang-orang gadang di siko, orang-orang yang alim di siko. Sampai-sampai dulu Al-Azhar itu indah ada padusi. Saat orang belajar di Azhar itu laki-laki. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib menuntut ilmu bagi muslim. Padusi di rumah. Datanglah Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar tertinggi. Di Al-Azhar itu yang paling tinggi bukan rektor, ada yang lebih tinggi, sebab Al-Azhar itu bukan universitas saja. Universitas itu di bawah daripada lembaga tertinggi Al-Azhar. Lembaga tertinggi Al-Azhar itu dipimpin oleh Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar. Datang Grand Syekh Azhar itu ke Indonesia, rupanya ia mendapat informasi ada sekolah padusi. Itulah dia Diniyah Putri. Terinspirasi dari itu, nyepulang ke Mesir, dibukalah Kulliyatul Banat. Nan salamuiko Kulliyatul Banin, anak laki-laki. Mandanga ada rupanya pendidikan perempuan yang dibuat formal, perempuan indah di rumah tapi nyoba aja. Dibuka ide munculnya Kulliyatul Banat, mahasiswi perempuan belajar di Azhar itu setelah Syekhul Azhar datang ke Tampe awak. Bangga ndak awak menjadi orang Padang Panjang? Pertanyaan itu tadi yang tiru dari Ustaz Jalfatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Padang Panjang yang tidak berjilbab panjang, yang tidak menutup aurat, padahal Al-Azhar Mesir terinspirasi dari sini, maka sesungguhnya kita sudah mundur bukan berpuluh tapi beratus tahun. Ambo pai ceramah ke Bengkulu. Di Bengkulu itu ada pesantren gadang dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Ambo calik itu, kalau awak calik ada jilbab khusus, cara pakai jilbab panjang, jilbab dililitkan, dan itu ciri khas dari Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi yang laki-laki pun dari Padang Panjang, yang padusi pun dari Padang Panjang, maka investasi ini dikembangkan. Tapi sulit kalau tidak ada political will. Political will, support keinginan dari politik. Bulan Patang, ambo di Bukit Tinggi, datanglah anggota legislatif, bukan dari Sumatera Barat, dari satu daerah. Tidak boleh disabui namu, menjaga kode etik jurnalistik. Saya ini anggota dewan Pak Ustadz provinsi, sudah setahun jadi anggota dewan. Terus gimana? Menyesal Pak Ustadz. Jadi saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Menjadi anggota dewan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begitu Pak? Karena ramai.
anggota dewan ramai, keputusan-keputusan bersama, keputusan-keputusan mayoritas, ujung-ujungnya voting. Jadi selama setahun ini apa yang Bapak buat? Selama setahun ini saya bantu musola, saya bantu sekolah, saya bantu mahasiswa dari uang saya sendiri, dari gaji dan dari dana reses dan dari dana, tapi bukan dana pemerintah. Oh, jadi menjadi anggota dewan tidak terlalu banyak bisa berbuat. Iya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbuat itu jadi apa Pak anggota dewan? Kita bisa berbuat kalau kita jadi kepala daerah. Jadi mohon Ustadz tolong beberapa tahun akan datang. Inti dari pembicaraan itu adalah kalau menjadi bupati, wali kota, gubernur ternyata bisa berbuat. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan dia sendiri dan dia punya kekuasaan. Ujung jarinya itu ada pena, di ujung penanya ada tinta. Tinta itulah yang dipakaikan di atas kertas, sekali tanda tangan jadi. Makanya mus mangik subuh kode adu wali kota dan wakil wali kota Solo. Karena ngambo sembahyang kadang di masjid enggak bantu itu suara wabu. Jamaah sekalian, awak ko dunia ko lah dak kiamat. Kau inge-inge lah mati gitu. Enggak ada musafir. Mari kita investasi pendidikan, kita bangun sekolah. Nah, sebab apa? Memang isinya orang-orang dan pensiun saja. Kadang awak semua ceramah, kelas itu datang. Ustaz, apa yang bisa kita buat? Apa gini? Ambola 3 tahun di rumah saya Ustaz, mantap cucu ke sekolah. Istighfar saya lah Pak. Tapi kalau masih ada kekuasaan di tangan, itulah dipakai. Jadi yang mau tanyalah Bapak anggota dewan tadi. Pak anggota dewan, yo. Tadi Bapak ngecek bahwa kalau awak jadi kepala daerah bisa banyak berbuat. Bisa Pak Ustaz. Kalau awak buat program anak yatim piatu sekolah gratis bisa. Bisa Pak Ustaz. Kalau awak buat di setiap negari ada TK Quran, SD Quran bisa. Bisa Pak Ustaz. SMP pun bisa, tapi SMA tidak bisa Pak Ustaz. Maka SMA tidak bisa. SMA urusan gubernur. Berarti kalau SD, SMP tidak ada baca Quran, itu masuk neraka bupati sama wali kota. Tapi kalau anak SMA tidak pandai baca Quran, itu gubernur masuk neraka. Rupanya neraka itu pun lah ada tampek-tampeknya masing-masing. Iko neraka untuk bupati, iko neraka untuk gubernur. Aduh. Kalau buat program insentif untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah bisa Pak Ustaz. Kalau buat program imam-imam itu dibuat fit and proper test kemudian digaji bisa Pak Ustaz. Oh, mana bupati-bupati itu tidak ada membuat program itu? Dua Pak Ustaz. Nampak tamu memang tidak tahu apa nikah dikarajokan. Ini duduk di situ dek banyak piti saya. Nang kedua memang indak tak buka pintu hatinya baik-baik Pak Ustaz. Oh, paham lah. Jadi jangan heran masjid awak gadang masyarakat ikut dek dua imam tadi sejalan antara imam masjid dengan imam awak di Padang Panjang. Mudah-mudahan istiqomah lah kedua imam-imam awak insyaallah. Sinfani min ummati, ada dua orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nan dua iko baik, maka negeri itu menjadi baik. Tapi kalau nan dua iko rusak, maka negeri ikut menjadi rusak. Siapa itu? Al ulama wal umara, dan pemimpin. Ada ulamanya baik, ulamanya elok, pemimpinnya sakau. Tidak jadi. Ada pemimpinnya baik, soleh pemimpinnya, tapi tidak ada dicetak ulama, tidak ada kaderisasi, tidak ada tampek pembibitan ulama. Maka ditampe awak pembibitan ulama memang dari dulu orang balaja kasih kok, dan lalu kemudian rupanya kama yuwalla alaikum, sebagaimana masyarakatnya begitulah pemimpinnya. Jadi kalau masyarakatnya religi, agamis, santri, rajin ke masjid, insya Allah pemimpinnya pun datang juga ke masjid. Abu barangkali sembahyang,
yang saya hormati bupati atau yang mewakili, camat atau yang mewakili, sadonya wakil. Dan lebih parahnya yang hormati Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Ini wakil awak, adik-adiknya wakil ya sekali lagi. Parah itu. Lebih subuh iko indah. Nan jauh pun datang, nan daki aku lain. Maka awak mesti awak doakan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma cie, aku kasih kau doa makbul, tapi doanya cuma cie, maka mintakanlah doa supaya Allahumma rzuqna imaman adila, dapat pemimpin yang adil dan amanah. Tapi tentu sadonya tidak bisa awak bebankan ke APBD. APBD itu kan kucuran dana dari daerah-daerah ditarik ke pusat, lalu ada pembagian lagi. Kadang tidak semua daerah itu dapat banyak, maka mesti kita bantu dengan menghidupkan, mengembalikan lagi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini mesti bangkit. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat ke Basnas, tidak bisa. Dihimbau supaya sholat ke masjid, tidak bisa. Himbau mengimbau itu tidak ada nan rame. Nan rame cuma cik minang main bau. Nah itu nan rame. Tidak bisa lagi main himbau mengimbau, mesti dengan kekuasaan. Semua pegawai PNS, BUMN, zakat potong atas. Setuju atau tak setuju? Setuju. Abdul Somad barang lama menjadi tim sosialisasi zakat. Dari tahun 2009 sampailah kini ambo masuk tim sosialisasi zakat. Diangkat puluh ambo menjadi duta zakat. Datanglah orang Basnas waktu ambo di Jakarta. Ustaz, kami angkat jadi duta. Ambo lah sanang, ambo sangko duta besar. Rupanya duta zakat. Ambo diangkat jadi duta zakat sebab di beberapa tempat Ustaz selalu bercerita tentang zakat. Bayarlah zakat. Siapa yang tidak membayar zakat, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, mereka yang menyimpan uangnya tidak membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang paling menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu akan dipanaskan, mendidih, menggelegakkan. Fatuqwa bihajibahuhum, ditimpa ke kening, wa junubuhum, ditimpakan ke usus, wa zuhuruhum, ditimpakan ke pundak. Harta yang disimpan, emas, perak, berlian, duit, dipanaskan, mendidih, timpakan ke kening, timpakan ke pundak, timpakan ke usus. Azab di akhirat, azab di dunia, timpakan ke kening, stres, depresi, kacau, galau, gilo. Timpakan ke usus, asam lambung. Leher ke atas, asam pedas. Leher ke bawah, asam lambung. Pinggang ke bawah, asam urat. Pundak, penyakit tulang, jantung koroner, diabetes mellitus. Simpanlah duit zakat itu, simpanlah. Ustadz Delfatullah, Ustadz Abdul Somad, Pak Wali tidak akan datang memeriksa mana hartamu, tidak, tapi harta zakat yang kau simpan akan keluar sendiri dengan caranya sendiri. Lah terasa? Mohon infak, baru aku bercerita zakat lah keluar. Mohon infak untuk parkiran masjid. Kamu tadi dek kalam tidak nampak ada parkir apa enggak? Jangan parkir tua di jalan dari nak. Saya nggak mau lah Pak Ustadz kalau sedekah untuk parkir masjid. Mengapa itu? Dan Ustadz selama ikut ceramah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya istana dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan tempat istana dalam surga. Jadi kenapa tak mau? Kalau bangun masjid dibangunkan istana Pak Ustadz. Terus kalau nanti awak sedekah parkir, berarti di surga sampai parkir ada awak. Logika berpikirnya nggak begitu guys. Lah, nggak bisa akal manusia kok dipakai untuk akhirat.
Kok kalau kurang akal pakai aka, indak waka minum aka. Surga itu dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun wa'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara al qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan Allah urusannya di akhirat. Ndak ada urusan nan paling bare kecuali memikirkan sampai parkir. Allahu Akbar. Ba'ahon dambo tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lumpek. Khawatir Honda hilang. Tapi kalau coba ada sampai parkirnya nyaman, khusyuknya sembahyang. Allahu Akbar. Rusak khusyuknya dia tidak ada sampai parkir. Nah, jadi sedekahlah teman-teman. Isi kresek-kresek dengan niat untuk parkir lillahi ta'ala. Mudah-mudahan parkir pulau rasaki itu ke rumah awak. Kalau di dalam dompet itu ada 1 juta, nah masuk ke kresek 100.000 dan dibawa pulang. Memang kalau lu sarapan payah berpikir mah. Ambil ulang lah ya. Ada di dompet awak 1 juta, nah masuk ke kresek untuk parkir masjid 100.000 dan awak bawa pulang 900.000. Sampai pulang minum kopi batuk mati. Dan awak bawa mati menghadap Allah dan 100.000 apa dan 900? Dan 100.000 itulah dibawanya menghadap Allah. Kalau nak masuk 100.000, kalau 2.000 2.000 kecek malaikat wa'am masuk surga, tapi yo selama parkir saya lah 2.000 sedang di mall aja kini 5.000. Kalau awak dari pintu lagi 5.000, agak cek petugas parkir di mall 10 pak. Kok 10? Itu tertulis bapak sudah 1 jam lewat 2 menit. 10.000. Kalau ambo kan saya bantu itu, bapak sudah 1 jam lewat 2 menit. Pulang ambo tambah setengah jam lagi. Masa samu 2 menit ya 30 menit 10.000 juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk dan dimakan pagi, makan siang, makan malam, makan snack busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Ibu-ibu, ama-ama, dan di rumahnya ada baju 3 lemari lapuk. Wa mata saddaqta fa'ambaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan hai pengurus, indak jo bertambah pitih, indak salah boleh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masyarakat iko mesti selalu berjumpa basuo, menjalin hubungan silaturahim. Di mana dijalin hubungan silaturahim? Di masjid. Subuh basuo iko Padang Panjang ndak sama pahala orang Padang Panjang sholat subuh dengan orang Pekanbaru. Mengapa itu ya? Ambo merasakannya lama lalu situ. Iya. Jadi godaan bangun subuh orang Padang Panjang dengan orang Pekanbaru itu beda. Kalau di Pekanbaru angin memang capeknya terjago. Kalau di Sikom, kalau di Pekanbaru setannya itu memang mesti mau mengipas. Kalau di Sikom setan nyantai sih. Nggak kipas lah, dingin gitu setan. Nyendak kerajuan lah. Dingin. Airnya tenang, udara bersih, hijau, cantik. Oleh sebab itu maka perjuangannya juga lebih berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, arti tahajjat, lawan kantukmu, lawan matamu, fatahajjat, bangun. Usahakan tajago dari lalok 1 jam sebelum azan subuh. Supaya apa? Supaya sampai awak mandi. Mandi sebelum subuh itu bagus untuk apa? Terapi kesehatan. Begitu mandi di Padang Panjang, taraso mandi air kulkas. Sebelum sholat gosok gigi. Aku kadang imam-imam itu sebelum nyangkit takbiratul ihram gosok gigi. Luruskan shot.
bersiwak. Jangan ajari umat Islam gosok gigi, subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Yang paling bersih giginya orang Amerika. Nan punya teori awak, nan punya siwak awak, nan paling bersih Amerika. Inyo nama mengamalkan. Maka Amerika itu paling bersih Amerika, paling bersih gigi Amerika, paling sehat Amerika. Insya Allah Amerika itu bersahadat masuk Islam satunya. Sampai nanti dari menara Eiffel Prancis, Eropa berkumandang azan dari situ insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagi janji Nabi yang belum terwujud. Yang lain-lain sudah. Yaman akan menjadi Islam, sudah Islam. Konstantinopel jadi Islam 700 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Berkumandang azan di tempat istana Kaisar Konstantin yang berkuasa. Di istana Konstantin itu mana? Tadanga suara azan Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Ada satu yang belum. Rum. Di mana ini itu Rum? Romawi, Eropa. Orang Eropa membuka benua baru, Amerika, Eropa, Amerika. Dari situ akan berkumandang azan, dan yang mengumandangkan azan itu adalah orang Padang Panjang. Mesti begitu cita-cita. Maka dibuatkan di kamar anak awak, kamar anak kita, buatkan situ gambar Eropa, Amerika, patung Liberty gambarnya dengan gambar menara Eiffel. Nah, nanti kau akan mengumandangkan azan. Itu dulu yang diajarkan oleh ayah Muhammad Al-Fatih. Ayah Muhammad Al-Fatih waktu memandikan anaknya, apa kata dia? Anakku Al-Fatih, kau akan menaklukkan Konstantinopel, kau akan mengislamkan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih umur ada menyabik 9 balik, ada menyabik 21, ada menyabik 24, dan penting usia muda sudah menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Bapak wali kota menaklukkan Padang Panjang usia muda juga. Bapak wakil wali kota Solo menaklukkan Solo usia muda juga. Kamu menaklukkan gadis idaman. Pret. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebelum meninggal dunia menyiapkan satu pasukan perang. Pasukan perang akan menaklukkan, membebaskan orang yang tak menyembah Allah. Sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu, akan menyembah Allah. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Waktu itu umur Usamah 18 tahun. Anak umur 18 tahun panglima perang. Usamah namun. Usamah itu singa. Usamah artinya singa. Usamah bin Laden, singa anak Laden. Usamo Laden di sini. Usamah itu artinya singa. Makanya di beberapa daerah nama singa kok dipakai. Maka di Inggris pun pakai nama singa. Di Sumatera Utara pun pakai singa. Si singa Mangaraja. Sampainya ke Indragiri Hulu di Riau, rajanya tuh pakai dua nama singa. Namanya Narasinga. Jadi nama stadion di Rengat ini Narasinga. Sampai ke Inggris pun pakai singa aja. Nama rajanya Lion, Richard the Lion Heart. Raja Richard berhati singa, tapi ditundukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sakit waktu perang itu, Richard the Lion Heart, si Richard berdarah singa, berhati singa itu sakit. Datanglah seorang pakai baju compang camping, pakai jubah penutup, masuk ke dalam kemah Richard the Lion Heart. Waktu itu Richard sedang kesakitan dalam kemah. Waktu dibuka mukanya, ternyata dia Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin? Richard, kalau aku mau kau sudah mati, tapi aku tak mau, ku obati engkau.
Disitulah Richard terkagum, berhati singa berubah menjadi berhati kucing. Singa pun bisa menjadi kucing melihat ketangguhan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya Salahuddin, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Banyak orang mengejek, apa itu tasawuf, apa itu ulama tasawuf. Ketika orang salibis menghantam umat Islam, kenapa orang tasawuf tidak bergerak? Mengapa Imam Al-Ghazali tidak membuat kitab tentang jihad? Dia lupa, Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi Salahuddin Al-Ayyubi bangkit semangat jihadnya setelah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin bercerita tentang menghilangkan penyakit dunia, menghilangkan cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta hidup, takut mati. Setelah dibacanya kitab itu, hilang takutnya, yang ada hanya takut kepada Allah. Bangkit semangatnya sampai Richard Belayan Haq pun tunduk. Akhir Darul Muwahhidin Ustaz Jalfatullah dan sekolah-sekolah lain. Ada Serambi Makkah. Serambi Makkah itu Ustaz siapa, Fauzan Patratos, sahabat kami, alumni dari situ. Dan tidak Abu Sabit, dan penting ada tertulis itu pesantren, masukkan. Misalnya ada pesantren mantan narkoba, ya? Itu memangnya khusus yang pernah pakai narkoba. Anak ibu pernah pakai? Kalau untuk yang mahal-mahal belum pak. Terus cumolin kambing anak adonan mahal, no? Dan 1 gramnya lebih mahal dari ameh lah. Kalau cumolin kambing tidak perlu situ. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari pacaran, dari virus HIV/AIDS, dari macam-macam. Yang bisa menjaga anak kita hanya tembok pesantren. Betul. Anak kemanakan ambo, anak ambo, anak adik ambo, dan bisa di bawah naungan ambo, namandanga kece ambo sampaikan di arisan keluarga. Ambo tunjukkan iko anak kemanakan ambo nan lucu-lucu, nan galak-galak, nan ganteng-ganteng, nan cantik-cantik. Awak kini nan sayang kayaknya. Kalau awak sayang kayaknya, masukkan kayaknya ke pesantren. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sesudah itu terserahnya kamanya kampai. Banyak juga jamaah aku tanya kamu, Ustaz, bakal mengirim mana ke Al-Azhar Kairo? Iko namu ke Kairo, kok bapak atau anaknya? Oh, ambo pak Ustaz, apa saya ke Kairo? Suruh anak kok tidak bisa wak paksanya ke Kairo. Oh, paksanya ke Kairo, ini nak ambo ke Kairo. Pulangnya nggak jadi Musa, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya nama minta ke Kairo, kirimlah. Anak apa kau ingin kamanya? Ayo suko mana main-main apa komputer ke Pak Ustaz. Masukkannya ke Institut Teknologi Bandung, ITB. Iko Pak Ustaz dari pagi sampai sore mandi aja karajonya ke sungai. Angkatan laut. Masuknya angkatan laut, bekonya jadi jenderal, pulang awak angket di Datuk Panjago Lawi. Jadi sesuai. Anak ambo ko buya, kama membawa martil buya, masukkan ke Institut Teknologi Surabaya. Jadi tukang itu. Kalau hebat prestasinya, masukkan inyo menjadi fakultas hukum. Inyo akan menjadi hakim konstitusi. Inyo akan menjadi hakim MK. Sehingga terjadi perkara-perkara konflik pilkada, dia akan adil dan amanah. Sehingga yang jujur dia dudukkan, pengkhianat akan dia jatuhkan. Itu tidak selesai di mimbar pengajian. Ustaz Somad menggelegar hari Jumat naik ke atas mimbar sampai lapeh paku-paku mimbar. Tidak akal lalu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu jago. Capek banget khutbah. Jadi dakwah itu jangan dipahami cuma ceramah. Dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah itu adalah suatu profesi. Awak iko menjadi dakwah. Polisi berdakwah dengan pistolnya, berdakwah dengan sempritannya.
anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong tidak sembahyang subuh sampai jam 5 subuh mabuk-mabuk. Tidak mungkin ambu berdakwah ke anak muda kok. Anak muda sedang mau mabuk sakau, datang bawa situ, ya ayyuhallazina sakau. Tidak bisa. Tapi kalau polisi, tentara dengan pistolnya, bisa tidak diajaknya kau sembahyang subuh? Bisa. Hakim, jaksa, pengacara, dukun, pakai jabatan ini, ikut. Ini jadi inspirasi untuk anak-anak di Indonesia. Hai anak-anak muda seluruh Indonesia, kalau kalian mau jadi politikus berhasil, datang kalian studi banding ke Padang Panjang dan ke Solo. Kalian tengok pemimpin-pemimpin mudanya. Takbir.